Sebelum kita memulaikan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat hari ini. Kita dapat kebaktian meskipun di dalam online. Berkatilah kebaktian ini bisa supaya berjalan lancar dan membagi berkat kepada kita semua orang. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan kita yang layak dipuja. Mari kita mengucapkan satu lagu segala puji syukur. Terima
hari ini boleh bersama-sama dalam ibadah online kita. Kita bersyukur juga pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Dan sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Apapun keadaan kami, Tuhan ada bagi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Kami pada pagi hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Kami akan belajar dari firman Tuhan dari hamba-Mu Daud. Kiranya Tuhan Kau menolong kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada, dan juga Engkau yang menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji termulia Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali topik kita tentang kesadaran diri, gitu ya. Jadi minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar banyak hal, bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana Dia menjadikan kita serupa, segambar dengan Allah. Nah pada pagi hari ini kita juga akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang membuang kesempatan baik. Wow, membuang kesempatan baik. Kira-kira teman-teman pernah enggak ya dalam hidup kalian, dalam studi kalian, membuang kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kalian? Saya sih pernah. Saya pernah membuang kesempatan baik yang sepertinya sudah disediakan bagi saya untuk saya melakukan itu tepat pada waktunya itu, tapi saya mengabaikan dan melalaikan itu. Meskipun mungkin tidak berdampak buruk bagi saya, tapi pasti ada penyesalan di dalam hati kita ketika kita membuang kesempatan yang menurut kita itu baik untuk kita lakukan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab tentang yaitu Daud. Ya, Daud yang tertulis dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Ini bercerita tentang bagaimana pengejaran Saul terhadap Daud, lalu bagaimana Daud harusnya membalas perbuatan Saul kepada dia. Tetapi dari teks firman Tuhan ini 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7, kalau kita baca, teman-teman adik-adik semuanya boleh baca di rumah masing-masing, di Alkitabnya masing-masing boleh dibaca. Kalau di dalam teks ini, di dalam nats ini bercerita tentang Daud membuang kesempatan yang baik ketika dia harus membalaskan dendamnya atau dia harus membalas perbuatan Saul kepada dia. Kesempatannya sudah sangat baik, Saul sudah begitu dekat dengan dia, tapi dia tidak melakukan itu. Nah, apa alasannya? Nanti kita bahas ya teman-temannya. Nah teman-teman, tiap orang itu pasti diperhadapkan pada berbagai kesempatan di dalam kehidupannya. Saya, teman-teman semua pasti diperhadapkan dengan berbagai kesempatan di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kesempatan untuk membalas dendam. Pasti. Ya, ketika kita begitu kecewanya kepada orang, ketika kita begitu marahnya kepada orang, maka kita akan cari waktu di mana yang tepat untuk kita membalaskan semua perbuatannya itu kepada kita. Dan terkadang kita menemukan waktu yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membalas dia. Ya, tapi bukan itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini, teman-teman. Dorongan untuk membalas dendam, keinginan untuk membalas dendam itu akan membuat hidup kita menjadi hancur dan berantakan. Itu akan membuat hidup kita menjadi hancur, ya, karena kita berbuat jahat kepada orang lain, karena kita berbuat hal yang tidak baik kepada orang lain, ya. Dan itu memang ada di dalam hati setiap manusia. Hati saya, hati kamu untuk membalas dendam, untuk berbuat jahat kepada orang lain ada.
Tapi ketika kita sadar diri, ketika kita tahu diri, ketika kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Bapa yang seturut sesuai dengan gambar Allah, maka kita akan mampu untuk menahan diri kita. Kita akan mampu untuk tidak membalas dendam kepada orang lain, karena kita tahu bahwa hidup kita ini datangnya dari Tuhan. Nah, itulah yang mau kita pelajari pada pagi hari ini dari kehidupan Daud di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Kalau kita baca teman-teman, ini adalah cerita seperti yang tadi saya katakan, ketika Saul menganggap Daud itu sebagai musuh terbesarnya. Ketika Saul terus mengejar-ngejar Daud, ketika Saul ingin membunuh Daud, ketika Saul ingin membatalkan, menggagalkan rencana Tuhan terhadap Daud, lalu dia tidak menjadi raja atas orang Israel. Itu yang dilakukan oleh Saul ketika itu. Sampai ke hutan dia mencari Daud, sampai ke ujung dunia ini dia mencari Daud, supaya Daud dibunuh dan dia tidak menjadi raja. Nah, teman-teman, pada satu kesempatan diceritakan dari ayat 1 sampai ayat 7. Satu kesempatan di dalam sebuah hutan, ketika Daud dan juga Saul berada di tempat yang sama, tapi mereka tidak saling melihat. Saul itu sakit perut, itu ya istilahnya, sakit perut. Lalu dia masuk ke dalam sebuah gua, untuk membuang air besar, gitu istilahnya ya, untuk membuang hajatnya kalau kita baca pada ayat yang keempat dan kelima. Nah, teman-teman, ketika itu ternyata ketika Saul masuk ke dalam gua itu, di belakang gua itu adalah Daud. Ya, di belakang gua itu adalah Daud bersama dengan pasukannya, bersama dengan prajuritnya. Ketika itu Saul pun bawa prajuritnya sekitar 3.000 orang, dia bawa untuk menghancurkan Daud. Nah, dalam kesempatan itu Saul sedang sendirian, dia tidak bersama-sama dengan prajuritnya. Dan Daud di balik gua itu ada bersama-sama dengan para prajuritnya, para tentaranya untuk bisa membunuh Saul. Nah, bukankah waktu yang tepat, bukankah waktu yang baik kalau Daud mau membunuh Saul? Tapi ketika dia memegang jubah Saul, ya, yang masih terhelai sampai keluar gua itu, Daud gemetar. Ya, dia didukung oleh prajuritnya. Ini kesempatan yang baik. Ya, ini kesempatan untuk kau bisa membalas dendam dan engkau bisa membunuh dia sehingga hidupmu tidak terancam lagi. Itu yang dikatakan prajurit Daud. Tapi ketika Daud mau melakukan itu semua, teman-teman, apa yang terjadi? Dia memegang jubahnya Saul, lalu dia memotongnya sedikit, dia sudah gemetaran. Dia sudah takut dan dia khawatir. Khawatir karena apa? Karena dia merasa itu bukan pekerjaan dia. Dia merasa itu bukan yang harus dia lakukan. Sehingga ketika dia ketakutan, dia lepaskan, lalu dia berhenti dan dia berkata, tidak. Ketika Tuhan menunjuk orang yang diurapinya, Tuhan tidak mau orang itu berbuat dosa. Dan aku tidak akan mengotori tanganku untuk membunuh Raja Saul. Biarlah Tuhan yang membalaskan dendamku kepadanya. Biarlah Tuhan yang membalaskan setiap perbuatannya yang dia lakukan kepadaku. Hanya Tuhan yang membalaskannya kepada dia. Itu yang Daud pikirkan, itu yang Daud katakan kepada prajuritnya. Ketika itu prajuritnya semuanya heran. Ketika itu semua prajuritnya merasa bahwa bodoh ini orang, ini membuang kesempatan baik. Mereka katakan demikian, ya. Lalu mereka pun sedikit kecewa, tapi mereka membiarkan Daud dengan keputusannya, dengan apa yang dia anggap baik. Nah, teman-teman semuanya, bukankah ketika itu Daud lebih baiknya kalau dia membunuh Saul? Bukankah ketika itu lebih baik kalau dia mengakhiri hidup Saul, lalu dia bebas, dia menjadi raja yang bebas, dia menjadi raja yang bisa melakukan apapun keinginan hatinya tanpa harus dibatasi
dibayang-bayangi oleh kehidupan Saul, tanpa harus dibayang-bayangi oleh ancaman Saul, ataupun sebelum dia menjadi raja, dia bisa hidup bebas tanpa harus menghadapi Saul yang terus marah kepada dia, yang terus dendam kepada dia. Nah, tapi Daud, dia lebih mendengarkan apa kata Tuhan. Dia lebih tunduk kepada Tuhan, dia lebih taat kepada Tuhan. Meskipun kesempatan baik itu dia buang percuma, tetapi dia dengan lega hati tetap merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Nah teman-teman semuanya, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Kisah Saul dan Daud mengajarkan beberapa hal kepada kita dalam menjalani hidup ini. Ya, kehidupan Saul dan Daud mengajari kita bahwa dendam itu nggak baik. Lihat kehidupan Saul, ketika dia terus marah, ketika dia terus dendam, ketika dia terus mengejar-ngejar Daud, apa yang dia dapatkan? Dia terus merasa di dalam hatinya kemarahan, dia tidak merasakan kedamaian dalam hidupnya, dia merasa terancam di dalam hidupnya, dia merasa tidak aman di dalam hidupnya ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika dia menjadi raja atas bangsa Israel. Di dalam hatinya itu tidak tenang, karena dia marah kepada orang lain, karena dia kecewa kepada orang lain, karena dia tidak mau tidak menjadi raja atas orang Israel. Sehingga terus di dalam hatinya itu ada kemarahan, terus di dalam hidupnya itu hanya kebencian. Dia tidak tenang menjalani hidupnya. Dia mengejar-ngejar orang yang dia anggap akan menjatuhkan dirinya. Dia terus mencari-cari hal-hal yang tidak baik dari orang-orang yang akan menjatuhkan dirinya. Dan dia tidak mendengarkan Tuhan. Lalu dia terus mementingkan dirinya sendiri tanpa mau peduli apapun yang akan dia terima di dalam hidupnya. Karena itu teman-teman semuanya, anak-anak remaja, jangan biarkan marah di dalam hatimu, marah di dalam pikiranmu, sehingga kau terus memikirkan hal-hal yang negatif terhadap orang lain. Lalu itu akan menghambatmu untuk melakukan perbuatan yang sangat baik dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu. Amarahmu di dalam hati akan membuat pikiranmu menjadi pikiran yang tidak baik, terus memikirkan hal yang negatif terhadap orang lain. Jangan biarkan itu menguasai dirimu. Itu dari sisi Saul yang bisa kita pelajari. Nah, dari posisi Daud, apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama teman-teman semuanya, Daud itu melihat bahwa seberapapun benci dan jahatnya Saul kepadanya, Saul tetaplah orang yang diurapi Tuhan. Dia melihat itu, ya, bahwa Tuhan memilih Saul menjadi raja atas Israel meskipun akhirnya digantikan oleh Daud. Tetapi Daud sadar bahwa Saul itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Begitu pula dengan kita. Kita hendak dicelakakan orang lain. Kita mungkin diperbuat tidak baik oleh orang lain. Tetapi yang harus kita lihat dari orang itu adalah mereka dikasihi oleh Tuhan. Ya. Kalau ada orang yang berniat jahat kepada kita, kalau ada orang yang berniat tidak baik kepada kita, kita seperti Daud melihat orang itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang membutuhkan keselamatan. Dan itu adalah tugas kita semua anak-anak remaja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Daud tidak mengambil kesempatan yang ada untuk menghancurkan Saul. Ini bagi kita, di mata kita adalah sebuah kebodohan. Ya, bodoh. Dia tidak membalas dendamnya padahal tepat pada waktunya. Ya. Ada orang yang menunggu tiba ada kesempatan untuk menjatuhkan atau mencelakakan orang yang membencinya. Seperti tadi di awal saya katakan, kita menunggu-nunggu ketika kita marah kepada orang lain, ketika kita kecewa kepada orang lain, pasti kita menunggu waktu yang tepat untuk kita bisa membalaskan dendam itu kepada orang yang kita nggak suka, orang yang kita kecewai. Dan itu yang didapatkan oleh Daud ketika itu, ya. Tapi kita belajar dari Daud, kita seharusnya disadarkan bahwa jangan mengambil kesempatan untuk
membalas dendam. Jangan mengambil kesempatan itu untuk membalas apa yang orang lain perbuat kepada kita. Ya, ketika kesempatan itu sepertinya datang, ketika kesempatan itu sepertinya terbuka lebar bagi kita, ya. Tapi kita harus memakai kesempatan itu untuk bisa mengampuni orang lain, untuk kita bisa sadari bahwa biarpun hari ini bisa membalas dendam kepada dia, tetapi aku harus mampu mengampuni dia. Aku harus mampu untuk berbuat yang baik kepada dia. Sehingga teman-teman, ketika itu kita lakukan, ketika itu kita perbuat, maka kita akan menjadi berbeda dari orang lain. Tapi kalau kita memang mau membalas dendam kepada orang yang berbuat salah kepada kita, kita sama aja dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Ya, tetapi pada pagi hari ini, biarpun kesempatan itu ada, terbuka lebar bagi kita, kita belajar untuk menahan diri, kita belajar untuk mengampuni, bukan untuk membalas dendam. Sehingga itu yang membedakan kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Lalu poin yang ketiga, adik-adik semuanya, apa yang mau kita pelajari dari kehidupan Daud? Daud percaya bahwa keamanan dan masa depan tidak ditentukan dengan membunuh Saul. Kenyamanannya, keamanannya dalam memimpin bangsa Israel, menjadi raja atas bangsa Israel, bukan ditentukan oleh ketika dia membunuh Saul, tapi ditentukan oleh kuasa dan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kalau dia tidak membunuh Saul sekalipun, kalau Tuhan menolong dia, dia akan tetap berhasil memimpin bangsa Israel. Nah, ini pelajaran penting teman-teman semuanya. Jangan bergantung kepada orang lain. Ketika tidak ada dia, pasti hidupku akan lebih baik. Ketika tidak ada dia, pasti hidupku akan lebih lancar. Maka dia harus aku singkirkan. Enggak, bukan demikian. Tapi ketika Tuhan mau tolong kita, ketika kuasa Tuhan yang memenuhi hidup kita, maka kita akan berhasil melakukan apapun. Bukan karena orang lain, ya. Bukan juga karena semata-mata pertolongan orang lain. Oh, dia yang membuat aku berhasil, oh dia yang membuat aku hebat. Bukan. Tetapi karena Tuhan berkenan atas hidup kita, memberkati pekerjaan dan studi kita, itu yang membuat kita aman, berhasil, dan bisa melakukan pekerjaan yang terbaik. Jadi teman-teman, jangan mudah untuk membalas dendam. Jangan mudah untuk mengambil kesempatan baik untuk berbuat jahat kepada orang lain. Jangan. Tapi ambil kesempatan baik untuk bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita semua. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, ada satu cerita tentang Abraham Lincoln. Kalian tahu ya Abraham Lincoln itu siapa? Dia adalah mantan presiden Amerika Serikat. Dan ternyata teman-teman, dia itu adalah seorang pengacara. Ya. Nah, satu kali dia sebagai pengacara muda sering berkonsultasi, sering bercerita, sering cari masukan dengan para pengacara yang lain tentang kasus yang sedang dia pegang. Ya, dia cari ilmu, dia cari pendapat dari pengacara-pengacara yang lain tentang apa yang harus dia perbuat dalam kasus yang sedang dia hadapi, dalam kasus yang sedang dia urusi. Nah, suatu hari teman-teman, Lincoln duduk di sebuah ruangan tunggu pengadilan untuk menemui seorang pengacara senior, pengacara yang lebih tua dari dia, setelah dia menghadapi satu masalah, satu kasus yang dia pegang. Dia ingin berkonsultasi dengan pengacara itu. Nah, setelah sedikit lama menunggu, akhirnya orang yang mau dia jumpain itu datang. Lalu dia melihat dengan matanya, dia mau langsung bicara, dia mau langsung bertemu dengan orang itu. Tapi baru saja melihat sebentar, baru saja melihat dengan sekilas, tiba-tiba pengacara senior itu berteriak dan marah. Lalu dia berkata, "Apa yang
tidak akan berurusan dengan seekor monyet yang kaku. Pengacara senior itu berkata begitu kepada Lincoln. Ya. Tapi ketika Lincoln mendengar itu, ya, dia berlaku seperti orang yang tidak mendengarkan. Dia berusaha menahan diri, dia berusaha mengubah raut wajahnya supaya dia tetap bisa mendengarkan pengacara itu. Nah, teman-teman, walaupun malu, dia tetap memperhatikan memperlihatkan wajah yang tenang. Ya, sebenarnya dia malu dengan sebutan monyet kaku di hadapannya, tapi dia berusaha untuk menunjukkan wajah yang tenang. Lalu dia tetap masuk ke dalam ruangan persidangan, tempat ya di mana sang pengacara senior itu melakukan tugasnya. Nah, dia mengikuti persidangan itu. Lalu kemudian pengacara yang menghina Lincoln tadi, ternyata dia memang pengacara yang hebat. Dia bisa membela kliennya dengan sangat baik. Dia bisa membela kliennya dengan cara yang sangat-sangat luar biasa, menangani kasus yang hebat, membuat Lincoln itu kagum kepada dia, ya, kagum. Lalu karena dia menghadapi semuanya dengan nalar yang bagus, argumen yang tepat dan sangat lengkap, semuanya begitu tertata serta benar-benar dipersiapkan dengan baik. Lincoln merasa, biarlah aku kecewa, biarlah dia menghina aku, tapi aku punya kesempatan untuk mendengarkan semua yang dia perkatakan dengan sangat baik. Lalu teman-teman semuanya, waktu berlalu, ternyata Lincoln ini akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika pada tahun 1861. Ya. Dan di antara kritikus utamanya terdapatlah Edwin Stanton, yaitu pengacara senior yang pernah menghina dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Lincoln terhadap Edwin, seorang pengacara senior yang pernah menghina dia? Dia tidak membalas dendam. Dia menjadi presiden yang dihormati semua pengacara di Amerika Serikat. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengangkat Edwin menjadi sekretaris perang di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Karena apa? Bukan karena Edwin pernah menghina dia maka dia mengabaikan Edwin, tidak. Tetapi dia mengangkat Edwin menjadi sekretaris perang itu adalah karena dia melihat Edwin yang begitu brilian, Edwin yang begitu hebat dalam memimpin persidangan. Itu yang dinilai oleh Lincoln, dan dia bekerja sama dengan Edwin di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita melihat bagaimana Lincoln yang punya kesempatan baik membalas dendamnya kepada seorang pengacara senior yang pernah menghina dia, tetapi dia tidak melakukan itu, malah dia mengangkat dia menjadi seorang yang bisa bekerja sama dengan Lincoln di pemerintahan Amerika Serikat. Karena itu jangan pernah mencoba untuk membalas dendam kepada teman-teman yang berbuat jahat kepada kita, tapi berusahalah untuk terus berbuat baik, biar Tuhan yang membalaskan apa yang pernah dia perbuat terhadap kita. Karena itu bukan tugas kita, tapi tugas Tuhan. Ya, teman-teman, dalam firman Tuhan ini boleh menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman itu bertumbuh di dalam hati kami, memberkati setiap kami. Khususnya hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak remaja Tuhan. Engkau tolong mereka supaya mereka bisa menyadari diri mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan, dan Engkau yang mengajari mereka untuk mereka bisa menahan diri mereka atas semua apapun yang mereka hadapi di dalam hidup ini. Tuhan, berikan mereka hati yang mau mengampuni, berikan mereka hati yang mau berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu. Hari ini ada kesempatan
mau mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari ini, semoga teman-teman bisa diberkati. Sampai jumpa ke minggu depan. Dah.